Shalom. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat
melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom pagi semuanya. Selamat pagi yang sudah bergabung. Kita baca Mazmur 118 ayat 5 sampai 14. Mazmur 118 ayat 5 sampai 14. Mazmur 118 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jauh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Amin, amin, amin. Allah kita adalah tempat perlindungan yang paling terpercaya. Amin. Amin. Pengalaman masa kecil kita apa yang paling berkesan? Yaitu belajar bersepeda. Ya, tanpa roda bantuan ya. Kalau dulu saya masih kecil, sepedanya roda 2, tapi di kiri kanan ada roda tambahan kecil 2 ya, jadi 4. Tentu mudah bagi kami, saya dan adik saya, untuk belajar ya. Tetapi ketika semakin kami beranjak besar, maka sudah tidak menyenangkan lagi ada roda tambahan itu. Maka roda tambahan itu dicopot ya. Nah, disitulah saat-saat yang menegangkan ya bagi kami, adalah bagaimana bisa mengayuh sepeda tanpa roda tambahan. Kemudian kami saling memegang ya. Jadi 2 orang anak saling menolong. Dipegangi belakangnya supaya bisa meluncur ya. Dan ketika meluncur itu yang mendorong ketawa-ketawa ya, tetapi yang mengayuh tentu deg-degan. Nah, harus ada keseimbangan. Ya, karena itu belajar keseimbangan ya. Nah, maka inilah momen-momen spesial di mana akhirnya kami bisa menaiki sepeda tanpa roda tambahan. Nah, kisah-kisah ini adalah perlu diingat kembali ya. Bagaimana momen-momen yang menakutkan kita pernah alami dalam hidup ini ya. Masalah-masalah yang kita anggap sebagai bukit-bukit yang kita temui mungkin begitu besar dan menakutkan ya. Jadi kita takut terluka saat kita mendaki. Namun Alkitab meyakinkan kita bahwa karena Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu takut. Kita baca Mazmur 118 ayat 6 ya. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Amin, amin, amin.
Jadi ketakutan-ketakutan yang kita hadapi itu sebetulnya tidak perlu kita takutkan ya. Meski pertolongan manusia bisa mengecewakan kita, Allah merupakan tempat perlindungan yang dapat dipercaya ketika kita kewalahan menghadapi pergumulan kehidupan kita ya. Ayat 8-9. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Amin. Nah, disinilah janji Tuhan dalam firman-Nya ya. Lebih baik kita berlindung kepada Tuhan yang dapat dipercaya daripada kepada para bangsawan yang tidak dapat dipercaya. Manusia itu janji-janjinya tidak pasti ya. Tetapi di sini kita belajar bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Allah akan menolong kita. Pagi ini siapa yang perlu pertolongan ya? Mungkin perlu pertolongan dalam hal sakit penyakit, bolak-balik ngalami kecelakaan, bolak-balik ngalami luka-luka, bolak-balik ngalami kesakitan ya. Atau kita perlu keuangan. Kalau di akhir-akhir bulan ini sudah mulai dihitung, bisa bayar pegawai tidak, bisa meneruskan sewa tempat tidak, bisa berdagang lagi tidak, harus bayar modal, harus keluar untuk pembaruan atau untuk apa itu pulaan itu apa, membeli bahan-bahan ya. Kita perlu Allah untuk menolong kita. Amin. Dan kita dapat mempercayainya untuk memelihara kita pada momen-momen yang paling sulit dan menakutkan dalam hidup kita ya. Terlepas dari kejatuhan, luka, derita yang kita alami, maka kehadiran Tuhan yang menyelamatkan adalah kekuatan dan keselamatan kita. Nah, disinilah kita dikuatkan oleh Tuhan ya. Karena ada Tuhan, engkau pasti sembuh. Amin. Karena ada Tuhan, Tuhan penyedia apa yang engkau butuhkan hari ini. Karena ada Tuhan, maka Tuhan yang menolong engkau melewati segala masalah dalam hidupmu. Amin. Semua manusia saat-saat ini sulit untuk bersuka cita ya. Karena begitu banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan. Tetapi yakin dan percayalah, kita semua pasti mampu melewatinya. Kita berlindung pada Allah, tangan Allah yang kuat, yang pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Hari ini katakan di dalam Mazmur 118 ayat 6. Kita baca sekali lagi bersama-sama Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ya. Kadang-kadang ada ancaman ya dalam hidup kita. Tapi biarlah ancaman itu membuat kita terjaga. Ancaman itu membuat kita bekerja dengan lebih baik. Ancaman itu membuat kita menjadi lebih sukses ya. Seringkali kalau kita tidak terancam, kita enak-enakan, bener nggak ya? Malisi-lisi katanya Pak Gem ya. Kita leye-leye. Tapi begitu ada ancaman, mungkin persaingan dagang ya, mungkin juga apa? Cicilan yang jatuh tempo, tapi dana belum tersedia. Ada ancaman untuk barang-barangmu disita. Ada ancaman untuk ditagih, didatangi para penagih utang ya. Ada ancaman itu yang membuat engkau berjaga dan bekerja lebih giat ya. Hari-hari ini kalau saya melihat
di jalanan itu ya, kalau hari Minggu penuh dengan para pedagang UMKM ya, pedagang kaki lima itu sepanjang jalan mulai dari Sidokare sampai area mau ke Pagerwojo ya. Semua berjualan dan jualannya itu hampir-hampir sama semua ya. Tapi ya Tuhan itu baik ya. Walaupun berjualan hampir sama semua, kalau saya melihat waktu mereka mau pulang ya, ringkes-ringkes dagangan itu. Loh, mereka itu punya mobil ya. Mereka punya mobil, jadi barang dagangannya dimasukin mobil, mobilnya dibuka pintu bagasinya ya. Saya lihat ada yang kosong, habis. Tapi saya lihat juga ada yang utuh ya. Yang masih ditumpuk-tumpuk, ada isi barangnya. Saya lihat juga mereka jual minuman, tetapi juga nggak habis ya. Mungkin hanya separuh yang terjual. Tapi pastinya mereka minggu lagi datang lagi ya. Mereka tidak putus asa. Pasti Tuhan memberkati mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, mereka memang dilindungi oleh Pemkot ya, diizinkan kalau hari Minggu, jadi nggak takut untuk diobrak. Tapi jika hari biasa ataupun ada peraturan, ada tempat-tempat yang tidak boleh berjualan, mereka nekat, maka mereka akan diangkut oleh Satpol PP, barang dagangan dan juga lapaknya ya, meja-mejanya. Dan untuk mendapatkan kembali mereka harus menebus dengan sejumlah uang. Tentu itu satu kerugian. Nah, itulah risiko orang yang melanggar aturan ya. Jadi kalau kita ini melanggar aturan firman Tuhan, kita juga pasti ngalami kerugian. Di dunia ini nggak ada yang gratis ya. Semua harus bayar. Kita harus bayar harga untuk ketaatan kita kepada firman. Mungkin engkau merasa, waduh kalau aku taat ini aku dapat apa? Ya dapat perlindungan tadi ya. Nggak sampai dirugikan oleh orang, nggak sampai mengalami kecelakaan dan sebagainya ya. Ada perlindungan. Nah disinilah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan mentaati firman-firmannya. Saya punya mahasiswa, dia dari rumah sakit ya. Loh kenapa? Ternyata ia mengalami kecelakaan ya. Kalau nggak salah itu diseruduk dari belakang ya. Sehingga ia mengalami luka di kaki. Memang naik sepeda motor itu berbahaya. Walaupun sudah pakai helm, tapi kaki tangan ini bisa terluka ya. Gak tahu fan-fan kok bisa terluka juga apa naik motor ya. Banyaknya kalau naik motor itu kalau nggak nyeruduk ya diseruduk, bener ya. Teman saya kan nyeruduk bukan diseruduk. Jadi dia mengantuk malam hari pulang di daerah Demak dan dia tidak melihat batas tengah daripada jalanan ya. Dan dia melampaui batas tengah itu sehingga dia mengalami tangan yang bukan patah tapi keluar dari apa ini? Engselnya. Ya, engselnya ini keluar ya. Jadi tangannya ini keluar dari mangkoknya. Sakit sekali saudara ya. Dan itu harus masuk di rumah sakit beberapa tahun yang lalu itu kejadian ya. Dan dia panggil-panggil saya untuk minta didoakan. Ini engselnya lepas, jadi harus dibius, kemudian ditarik ya. Sebetulnya setelah dilaksanakan itu loh, cuma sekejap ya, cuma sebentar aja untuk menarik tangan yang keluar dari tempurungnya ini. Tetapi prosedurnya lama ya, jadi ia merasa menderita. Dan masalahnya adalah ketika ia disuntik bius, tidak mangsah ya, tidak mempan. Ternyata karena apa? Dia perokok. Nah ini
perhatian-perhatian buat para perokok ya. Sebaiknya Anda sudah tidak merokok lagi ya. Walaupun pakai vape ya. Nggak ada pembakaran ya, cuma disedot-sedot aja. Tapi nikotin kan tetap ada. Nah itu bahan kimia ya, vape itu. Nah itu menyebabkan Anda nanti kalau suatu saat ya, kita tidak berdoa untuk itu. Tetapi kalau mau dibius itu dosisnya harus ditambah. Lah kalau dosisnya harus ditambah itu kan mengerikan ya. Bisa-bisa tidak kembali. Jadi itu malah masalahnya. Jadi proses untuk masuk ke ruang operasi itulah yang mengerikan dan lama ya. Begitu bisa tidur, dimasukkan ruang operasi dan ditarik tangannya ya. Tidak dilukai tapi hanya ditarik. Nah itu kalau nggak dibius kan bisa pingsan ya, kesakitan. 1, 2, 3 trak. Nggak tahu, mungkin diputer-puter terus ditarik terus dimasukkan kembali gimana. Ya, lucunya saat itu dia minta gambarnya Yesus. Ya inilah, karena dia belum sungguh-sungguh ngalami Tuhan, jadi dia ngomong ada fotonya Tuhan Yesus, kamu bawa foto Tuhan Yesus. Lah ya enggak bawa, saya bawa KTP saya ya. Maksudnya itu dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Lah inilah orang-orang yang biasa untuk membayangkan dengan alat ya. Misalnya di depan patungnya Tuhan Yesus atau di depan fotonya Tuhan Yesus dia baru bisa berdoa. Jadi nggak ada gambaran virtual di dalam pemikirannya ya. Tetapi kita yang biasa berdoa kepada Tuhan, walaupun tidak nampak, tapi kita merasakan kehadirannya. Amin. Amin. Maka dari itu, percayalah, Allah adalah tempat perlindungan yang terpercaya. Ucapan syukurnya adalah untung tidak ada yang patah ya tulangnya ya. Hanya mengsle itu tadi. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman ini. Jangan sampai kita mengalami sesuatu yang membuat kita dirugikan ya. Kita mau Allah selalu menolong kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa dia pasti memelihara kita pada saat kita mengalami kesulitan. Bersyukur bahwa Bu Saiman bisa kembali berjalan ya. Ada seorang kekasih Tuhan yang sampai saat ini belum bisa bergerak ya. Jadi ayo kita mau percayakan hidup kita dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Amin. Bersyukur selalu dan mentaati firman-Nya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah penolongku, Engkaulah Tuhanku yang ajaib ya. Kau selalu menolong kami pada saat yang tepat di mana kami membutuhkan Engkau Yesus. Karena itu kami setiap hari merenungkan firman-Mu, berdoa, membaca firman-Mu, merenungkannya siang dan malam sehingga kami selalu dekat kepada Engkau Yesus. Dan disitulah saat kami butuh pertolongan daripada Engkau Yesus, begitu kami teriak nama-Mu disebut, disitulah Engkau turun tangan untuk menolong kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus sehingga kami bisa mentaati segala ketetapan-Mu, perintah-Mu dan firman-Mu agar hidup kami selalu memperoleh jalan-jalan yang baik. Kami tetap Kau gandeng tangan kanan kami untuk Kau tuntun kami tetap berjalan di jalur-Mu sehingga kehidupan kami selalu berjalan di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sehingga tidak ada sesuatu bahaya apapun yang
serahkan dengan kami, karena Engkau adalah penolongku yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami percaya perlindungan-Mu dan pertolongan setiap saat yang ada dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan-Mu ketika kami sakit. Kami butuh darah-Mu untuk menyembuhkan kami. Kami butuh pengorbanan-Mu untuk menghapuskan segala dosa kami. Terima kasih, kami bersyukur karena kami telah Engkau selamatkan. Tuhan, kalau hari-hari ini kami harus terapi, kami harus minum obat, kami harus taat kepada aturan-aturan kedokteran Tuhan, beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Kami percaya penyembuh kami adalah Engkau sendiri, tapi bisa lewat tangan-tangan manusia. Bersyukur kami mempunyai Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami. Jika kami perlu pekerjaan, jika kami perlu untuk ekonomi kami, membayar segala kebutuhan kami, Tuhan pemelihara kami. Engkau dalam saat-saat momen-momen yang paling sulit dan menakutkan dalam hidup kami, Engkau ada. Engkau memberi kekuatan, bahkan Engkau memberikan mujizat-Mu. Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat, lindungi kami dari yang jahat. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memberi kekuatan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia merenungkan firman Tuhan di pagi hari, pun siang hari maupun malam hari. Berkati mereka semua, kesehatan, kekuatan, bisnis mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang mereka yang kerjakan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana Miguel, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Lili, Yohanes di New York. Selamat pagi, di sana siang kali ya, atau malam? Malam ya, selamat malam. Pak Martin, Tayutu, Bu Febi, selamat pagi. Bu Simeon, Pak Simeon, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, sehat selalu. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Titik, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Fen, dan anak-anaknya, selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Tuhan.